semuanya di malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita, kehidupan kita, mata kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
akan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau menyediakan air yang tenang. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi kami tidak takut, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicara buat kami, biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kami mau belajar fokus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, malam ini saya akan sharing tentang hidup dalam karakter Kristus. Saya akan bacakan dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kita mau hidup seperti Yesus. Jikalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat kita, maka kita wajib hidup sama seperti Dia. Artinya kita memiliki karakter Kristus. Tantangan buat kita. Maukah saudara memiliki karakter Kristus? Maukah saudara hidup dalam karakter Kristus? Ketahuilah bahwa harta, benda, kekayaan tidak ada apa-apanya dibanding karakter. Karena karakter adalah harta Anda yang paling penting. Anda memiliki Tuhan, Anda memiliki karakternya. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan malam ini, karakter Kristus itu berbicara mengenai kebenaran dan kebaikan. Jadi, jikalau kita di dalam Tuhan, maka kita sama-sama mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam karakter Kristus itu indah. Dan mari kita belajar yang pertama. Carilah kelemahan dan kekuatan karakter kita. Tingkatkan kekuatan karakter kita. Tingkatkan. Kita cek, kita recheck dalam keadaan diri kita. Kalau kita tahu kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita lihat kekuatan kita, kekuatan karakter kita, itu yang kita maksimalkan. Contoh, karakter Kristus yang sudah di dalam diri kita, kerjakan terus, lakukan terus. Dan kita memang punya yang namanya kelemahan. Atasi dan bereskan kelemahan-kelemahan kita. Jikalau kita tidak mau mengatasi kelemahan kita dan berkata, memang seperti ini, ayahku seperti ini, kakekku seperti ini, ya inilah keturunan. No, Anda tidak mau berjuang. Kalau Anda mau berjuang, Roh Kudus yang mampukan. Asal kita mau, Roh Kudus mampukan untuk mengatasi kelemahan kita. Anda yang pemarah bisa menjadi peramah. Anda yang pelit bisa jadi murah hati. Anda yang egois bisa menjadi orang yang mendahulukan orang lain. Nah, kekasih Tuhan, kenali diri kita lebih dalam. Bagaimana? Belajar bergaul karib dengan Tuhan. Miliki komunitas yang benar, teman-teman yang benar. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk korup, mengorupsi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita punya perkumpulan yang benar, komunitas yang benar, maka kehidupan kita pun akan terbangun. Dan kekasih Tuhan, pahami kapan kita ini tergoda untuk jatuh dalam karakter yang buruk. Jadi atasi, karena Tuhan mau kita makin hari makin baik, makin hari makin menyerupai Yesus. Dan itulah yang pertama, carilah karakter dan kelemahan, kekuatan karakter kita. Yang kedua, hadapi fakta dari karakter kita. Jika kita pernah melukai hati orang lain, jika kita pernah membuat orang lain tersinggung, jikalau kita pernah membuat orang lain tidak nyaman
beranilah berkata, I am sorry, maafkan saya. Bahkan, even kita benar, kita perlu merendahkan hati untuk berkata, maafkan saya. Jadilah orang yang bisa membangun hubungan. Sekalipun membangun hubungan itu butuh proses, butuh kesempatan, tapi belajar untuk membangun hubungan. Dan saya percaya, kalau kita punya kehidupan yang tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam integritas, maka hidup kita akan terlihat apa adanya. Ingat kata-kata saya, apa adanya itu bukan seadanya. Apa adanya itu luar dan dalam sama. Jadi karakter Kristus yang sudah tinggal dalam diri kita nampak nyata dalam kehidupan yang alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, integritas menunjukkan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Diri Anda yang sesungguhnya terlihat dari integritas Anda. Kalau Anda adalah man and woman of integrity, orang akan tahu. Orang yang dekat dengan saudara akan menikmati. Kedekatan dengan saudara itu adalah sebuah kesempatan yang indah. Ada orang-orang yang senang nempel dengan saudara, mendekat dengan saudara, bukan karena ada gula ada semut loh. Karena ada orang ada gula ada semut baru nempel, mendekat. Tapi baik ketika kita ini apa adanya, bukan seadanya, orang melihat kita benar, Kristus memang tinggal dalam diri Anda. Nah, kekasih Tuhan, memang kita pernah gagal dalam membangun karakter kita. Tapi jangan putus asa, jangan menyerah. Karakter Kristus yang sudah ada dalam diri kita, kembangkan terus. Maksimalkan terus. Sementara karakter yang bukan dari Kristus, segera bereskan. Tuhan akan mampukan ketika Anda mau. Mari fokus membangun kehidupan rohani, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan komunitas yang benar. Sekalipun mungkin hari-hari ini lewat media sosial, lewat online seperti ini, tapi kita percaya ketika kita punya kerinduan hati untuk berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, saya percaya lepas dari masa pandemi ini, tahun depan kita memiliki kerohanian yang makin kuat, makin kokoh. Karena kita sengaja diizinkan Tuhan untuk masuk dalam karantinanya Tuhan. Saudara, sebuah peristiwa ketika pemilihan Ratu Esther. Ratu Esther. Esther siapa sih? Hadassah, wanita biasa. Tetapi ketika dia masuk dalam pemilihan untuk menjadi ratu, dia masuk dalam masa karantina. Nggak enak, makannya diatur, nggak bisa tidur malam, nggak bisa seenaknya. Tetapi luar biasa, Hadassah menjadi Esther, star, bintang, akhirnya dipilih menjadi ratu. Orang biasa bisa menjadi orang terpandang ketika dalam masa karantina dia menyiapkan karakternya, hatinya benar, hatinya baik. Bahkan satu kali dia mengajak semua orang Yahudi untuk berdoa puasa 3 hari total, dan ini luar biasa. Terjadi hal-hal yang luar biasa ketika mereka berdoa puasa. Kekasih Tuhan, belajar dari Esther, punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Terus bangun kebiasaan untuk berbuat, bertindak kebenaran dan kebaikan. Sekalipun orang yang kita layani dengan benar, kita layani dengan baik, rupanya mereka tidak bisa membalas kebenaran dan kebaikan kita. Gak apa-apa, biar Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas, jauh di luar pikiran kita. Tuhan itu luar biasa. Malam ini, mari kita hidup di dalam karakter Kristus, yaitu berjalan dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kemurahannya, kebaikannya yang sudah kita nikmati, kita bagikan buat orang lain. Maukah saudara
kita hidup dalam karakter Kristus. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama. Lewat proses kehidupan, lewat tempaan demi tempaan, kami mau belajar karakter Kristus tinggal dan bertahta dalam kehidupan kami. Dan kami mau bereskan setiap karakter yang buruk, kelemahan-kelemahan kami, tapi kami fokus kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami mau menyukakan hati Tuhan, kami mau menyenangkan hatinya Tuhan, sehingga setiap hari kami dapat berkata, "Ku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu adalah kerinduan kami." Mari ya Tuhan, penuhi hati kami dengan urapan-Mu, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan otoritas-Mu, penuhi kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga ketika kami berjumpa dengan orang lain, kami dapat menolong mereka, membantu mereka. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Malam ini kami mau memiliki karakter Kristus, dan biarlah karakter Kristus makin nampak dalam kehidupan kami, sehingga ego kami makin kecil dan Kristus makin besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kami belajar mengembalikannya untuk hormat kemuliaan kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Semua talenta, karunia, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, mari ya Tuhan tolong kami. Ingatkan kami ya Roh Kudus, agar kami berjalan dalam relnya Tuhan, berjalan dalam rencana dan kehendak-Nya Tuhan. Mari ya Tuhan, kami mau kuat, kami mau kokoh di dalam Tuhan. Hari demi hari akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, dan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan melindungi. Orang-orang yang bekerja dan melayani bersama dengan kami pun akan menikmati perlindungan pembelaan Tuhan. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan sudah memberkati. Yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan membuka pintu. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati bangsa negeri Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima buat beliau, hikmat yang luar biasa buat beliau, sehingga beliau dapat memimpin bangsa negeri ini dengan benar, dengan baik, dan orang-orang di sekitarnya dapat melihat ada otoritas Tuhan atas hidupnya, dan kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk perdamaian bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah satu negara dengan negara yang lain benar-benar fokus untuk melayani warganya. Dan kami percaya hari-hari ini semua orang sedang berfokus mencari kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Indonesia buat kemuliaan Tuhan. Dan malam ini ketika kami beristirahat ya Tuhan, tolong kami, biarlah hidup kami Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, hingga esok hari ketika kami bekerja dan melayani orang lain, melayani sesama kami, biarlah sinar kemuliaan-Mu terpancar lewat kehidupan kami. Perkataan kami menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, dan pekerjaan kami dapat membuat orang lain terbangun, dikuatkan, diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang istimewa, yang luar biasa, yang ajaib, yang indah. Dan kami menerimanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, segala berkat-Mu kami terima dan nikmati. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Mari bangun karakter kita di dalam Kristus dan miliki karakter Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.